September 2021. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Chandra, saya sedang berada di kota Jakarta saat ini, dan saya bertugas memandu webinar hari ini ditemani sama teman-teman saya di Control Room Studio 2 Jakarta. Ada Farah, Husnia, Yona, Uta, dan juga Nanda. Dan acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, bekerja sama dengan Siberkreasi, gratis, tanpa dipungut biaya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat bagi kita semuanya dan juga bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Bapak Ibu, teman-teman peserta, izinkan sebelumnya saya menyampaikan informasi tata tertib pada webinar kita hari ini. Seperti tampak di layar Anda. Teman-teman para peserta, Bapak Ibu sekalian, acara kita pada hari ini akan dibuka dengan resmi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan
seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berkenalan dengan 4 pembicara kita hari ini. Silakan Studio 2. Ini dia wajah-wajah para pembicara kita hari ini. Pembicara pertama, beliau adalah pramugari Saudi Airlines, digital content creator, dan juga forex trader, akan membawakan pilar keamanan digital, Kak Nurul Amalia. Kak Nurul, selamat pagi. Pagi, Mas Chandra. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Nurul, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Nurul, lagi di kota mana saat ini, Kak? Saya lagi di Jakarta sekarang. Jakarta ya. Baik, Kak Nurul Iya. akan membawakan pilar keamanan digital hari ini. Bocoran sedikit, Kak, materinya? Iya, ini mau ngebahas tentang cara aman berinvestasi online. Karena kan sekarang udah banyak ya tawaran-tawaran investasi ya, terutama investasi online nih. Tapi kan kita belum tahu nih mungkin banyak yang belum tahu ya bagaimana tuh caranya berinvestasi online supaya nggak kena tipu ya, seperti itu. Baik, menarik sekali materinya Kak Nurul. Pilarnya keamanan digital. Pembicara pertama Kak Nurul Amalia. Kemudian pembicara kedua kita hari ini, beliau adalah SVP Accounting Analyst, akan membawakan pilar etika digital, Kak Gebri Lianti Nastiti. Selamat pagi, Kak Gebi. Selamat pagi, Mas Chandra. Kak Gebi, di kota mana saat ini, Kak? Sekarang di Tangerang. Di Tangerang. Baik. Hari ini pilarnya etika digital, Kak Gebi. Tentang apa, Kak Gebi? Tentang cyberbullying. Cyberbullying. Boleh sedikit bocoran nggak? Itu sedikit sekali itu cyberbullying. Iya, kadang kan orang gitu ya suka bertanya-tanya gitu, kalau misalkan komedi gitu, misalkan seorang komedi gitu ya, dia kan suka ngomong mungkin agak vulgar gitu ya, dan kadang tuh dibilangnya itu bullying. Nah sebenarnya tuh kalau menurut saya itu tuh bukan bullying, karena si penontonnya kan juga tertawa gitu. Tapi sedangkan kalau cyberbullying itu antara dua orang ya, misalnya saya sama Mas Chandra gitu ya, Mas Chandra ngecengin saya, terus saya balik ngecengin Mas Chandra. Nah itu bukan yang namanya bullying atau cyberbullying, Mas Chandra, tapi itu namanya ceng-cengan. Tapi kalau di salah satu misalkan saya ngerasa kok Mas Chandra ngomongnya agak nyakitin ya atau apa ya, dan saya tidak menanggapi, nah itu bisa terjadi yang namanya bullying atau cyberbullying. Bercandanya nggak imbang gitu ya, itu bisa jadi. Bercandanya nggak imbang. Baik, menarik sekali materinya hari ini, Kak Gebi sebagai pembicara kedua dengan pilar etika digital. Kemudian pembicara ketiga hari ini akan membawakan pilar kecakapan digital. Beliau adalah dosen jurusan Teknik Informatika Undiksa, Pak Agus Aan Jiwa Permana Eskom MCS. Pak Aan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Joni. Panggil Chandra aja, Pak, biar lebih sayang. Selamat pagi, Mas Chandra. Pak Aan, lagi di kota mana saat ini, Pak? Mohon izin. Saya lagi di Singaraja. Baik. Pak Aan, boleh kasih bocoran sedikit materinya, Pak, hari ini tentang apa? Saya bawa topik tentang UMKM, Mas Chandra. Ya, siap. Jadi kaitannya terkait dengan marketplace ya. Kita akan banyak diskusi terkait itu. UMKM Go Digital ini ceritanya. Iya. Baik. Dari Singaraja, Bali, Pak Agus Aan Jiwa Permana, dosen jurusan Teknik Informatika Undiksa dengan pilar kecakapan digital sebagai pembicara ketiga. Kemudian pembicara keempat kita hari ini,
Key Opinion Leader membawakan pilar budaya digital, Kak Adelita. Kak Adelita, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Kak Kabar Chandra. sehat, Kak Adel? Alhamdulillah, baik. Kak Chandra gimana? Alhamdulillah, sehat-sehat. Kak Adel, Ya. hari ini pilarnya budaya digital. Bocor sedikit, Kak, tentang apa? Hari ini mau bahas tentang stay produktif dan kreatif saat pandemi COVID-19. Baik, menarik sekali. Tetap produktif saat COVID ya, dalam menghadapi COVID seperti ini. Teman-teman peserta, inilah 4 pembicara kita hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk para pembicara hari ini. Kepada kakak-kakak pembicara, saya persilakan untuk melakukan persiapan sekarang, monggo. Dan informasikan ada aplikasi belajar bahasa online. Nama aplikasinya Bahaso, teman-teman. Mendukung program Makin Cakap Digital Kominfo, memberikan beasiswa selama 3 bulan, khusus untuk peserta webinar Kominfo hari ini. Jika Anda tertarik untuk ikutan, jangan lupa kunjungi website mereka di blog.bahaso.com/bahaso-x-kominfo, atau Anda bisa langsung save link yang sudah dibagikan admin kami di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan webinar hari ini untuk wilayah Kabupaten Karangasem, Bali. Di Indonesia Makin Cakap Digital, saya akan mempersilahkan kepada dosen jurusan Teknik Informatika Undiksa dengan pilar kecakapan digital kepada Pak Aan. Saya persilahkan, Pak Aan. Oke, suara saya sudah masuk nih, Mas Chandra. Sudah jelas, Pak. Akan share screen sendiri atau dibantu studio, Pak Aan? Dibantu studio. Dibantu studio, baik. Teman-teman di Studio 2 silakan ditampilkan materinya Pak Aan. Sudah tampil, Pak? Sudah. Untuk halaman berikutnya tinggal di next ya, Pak. Silakan. Oke, terima kasih dari Kominfo ya. Jadi luar biasa sekali acara ini terkait dengan literasi digital untuk daerah Karangasem ya. Untuk Kak Nurul dan Kak Gabriel ya. Kemudian nanti ada KD yang juga menyampaikan informasi. Ini luar biasa sekali untuk kita di Bali dan Indonesia gitu ya. Informasi yang seperti ini yang kita perlukan karena masyarakat kita gitu ya harus siap juga secara digital gitu. Tidak teknologinya saja yang maju gitu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak panitia yang sudah menyiapkan informasi ini ya, menyiapkan acara ini ya sehingga bisa berjalan dengan lancar hari ini. Kemudian ada Bapak Ibu guru dimanapun berada gitu ya, rekan-rekan saya, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang tentunya sangat semangat sekali ya pagi ini ya. Ada yang di ITKes Bali gitu ya, ada yang di Undiksa gitu ya, kemudian ada yang di SCD Bali ya, ada yang Stiki Indonesia, ada yang di Stikom Bali ya, dan kampus-kampus lain ya yang ada di Bali ya, di Indonesia ya. Kemudian adik-adik SMA dan SMK yang sudah semangat ya untuk mengikuti ini ya, dari SMK SMA Bali Mandara ya, SMK 1 Sukesade ya, kemudian Lab Undiksa ya, kemudian dari SMK 1 Negara ya, dan SMK yang lain yang sudah join di sini. Saya ucapkan terima kasih ya, dan semua ya peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan salam dulu di awal ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya dan Salam ya. Jadi kali ini topik yang saya bawakan agak sedikit berbeda dengan 2 topik yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Di sini topik saya terkait dengan digital skill ya, marketplace untuk usaha online bagi UMKM ya. Oke, bisa di next slide ya studio. Oke, kita harus tahu dulu terkait dengan peran UMKM di Indonesia. Oke, bisa di next kan. Yang pertama itu adalah UMKM merupakan penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja terbesar ya dalam beberapa dekade terakhir, yaitu 97% dari total tenaga kerja. Luar biasa sekali. Kemudian berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB ya untuk Indonesia sebesar 61,07% ya, atau senilai 8.573,89 triliun. Kemudian, nah ini ada di ekspor juga. UMKM itu dari BPS tahun 2013 itu datanya sampai 182.112,7 miliar ini terkait dengan ekspor ya.
dari UMKM. Kemudian UMKM yang merupakan penopang produksi nasional tengah menghadapi goncangan dari sisi penawaran dan permintaan. Ya. Hal itu dapat berimplikasi pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Ini sekarang yang kita hadapi adalah pandemi. Ya. Tentu semua merasakan, ya, terutama UMKM juga. Oke, bisa next slide. Nah, ini ada beberapa masalah dari UMKM. Saya survei langsung ke UMKM, ya, khususnya yang ada di Bali dan Singaraja. Yang pertama itu mereka masalahnya adalah modalnya minim. Jadi tidak jarang mereka itu nebeng ke pengepul gitu ya, atau ke orang yang punya modal untuk mendapatkan modal usaha untuk mengembangkan produk mereka. Kemudian yang kedua, masalah SIUP, ya, surat izin usaha atau perdagangan. Ini kalau disurvei itu dari 10 UMKM mungkin cuma 3 yang punya SIUP ini. Kemudian masalah mereka yang lain itu adalah terkait dengan kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital. Ini sangat kasihan sekali, ya, di era sekarang itu mereka bermasalah di pemasaran digital gitu. Kemudian yang keempat adalah menyasar terkait dengan dokumentasi produk. Ini masih manual, bahkan tidak punya gitu, dan pembukuan juga. Oke, bisa di next slide. Nah, dari survei, ya, dari LIPI, ya, bahwa selama pandemi itu 94,68% usaha mengalami penurunan penjualan. Kalau dilihat dari skala usaha, ada yang besar, ya, ada yang menengah, ada yang kecil, itu turunnya 75%. Kemudian kalau dilihat dari lama usahanya, ada yang 5 tahun, ada yang 6 sampai 10 tahun, ada yang di atas 10 tahun. Ini juga mengalami penurunan sebesar 75%. Nah, terkait dengan cara memasarkan, ada yang offline, ada yang online, atau bahkan keduanya gitu, ya. Ini bahkan melebihi dari 75%. Sehingga bisa disimpulkan selama pandemi ini 75% ke atas itu mengalami penurunan semuanya di bidang pemasaran atau penjualan. Oke, bisa di next slide, studio. Oke, berdasarkan observasi ke UMKM, ini pengalaman saya pengabdian dengan rekan-rekan mahasiswa, dengan rekan guru gitu, ya. Yang pertama itu adalah pelaku UMKM, ini fakta adik-adik, ya, Pak Ibu guru, ya. Terutama yang di SMK Kriya juga. Pelaku UMKM hanya berfokus membuat produk saja, bukan di pemasaran. Itu yang pertama, faktanya. Kemudian yang kedua, mereka tidak bisa menjajakan produk mereka di sosial media atau e-commerce. Karena faktor umur, kemudian yang kedua adalah faktor alat juga gitu, ya, tidak punya smartphone atau komputer yang mensupport itu gitu, ya. Kemudian tidak memiliki foto produk yang pernah dihasilkan, padahal kalau saya wawancara ini produknya banyak. Ada nggak fotonya, Pak? Kadang cuma 1, kadang cuma 2 gitu. Padahal dari penuturannya sudah banyak produk yang sudah diciptakan gitu. Kemudian mereka trauma dengan transaksi online. Nah, ini terjadi pertama kali saya menawarkan gimana kalau transaksi online. Mereka ternyata ada trauma juga gitu karena pernah tertipu gitu. Nah, ini mereka sangat respect sekali gitu, ya. Jadi sangat respect sekali, saya garis bawahi, ya. Sangat senang sekali jika ada yang mau membantu memasarkan produk-produk mereka. Nah, ini tentu kita ada generasi muda, ya, dari mahasiswa, dari siswa, ya, ini bisa bantu mereka untuk memasarkan produk-produk mereka gitu. Kemudian mereka mengikuti expo tahunan atau musiman yang diselenggarakan pemerintah. Namun beberapa UMKM produk yang mereka hanya sebagai pajangan gitu, ya. Jadi di expo belum tentu ada yang membeli. Ini juga permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian produk mereka kadang kembali dengan jumlah yang sama dengan yang diberikan pada saat expo, diambil barangnya, kemudian dijajakan, ini balik lagi. Ini saya temui langsung, ya, UMKM yang kasusnya seperti itu. Kemudian penekun UMKM khususnya kerajinan di Bali ini sudah turun-menurun. Ini dari survei lapangan juga, ya, terkait dengan penelitian kualitatif mungkin ini, ya.
ini ternyata sudah turun menurun gitu ya, dari kakeknya atau dari kumpinya atau dari buyutnya, ini sudah turun menurun gitu ya. Dan kadang banyak yang keluar dari pekerjaan mereka karena alasan ekonomi, misalnya jadi security atau pekerjaan yang lain gitu ya. Contoh kerajinan yang sudah turun menurun ini, kalau di Bali yang sudah ada taksunya itu adalah kerajinan wayang, seperti di belakang saya ini. Ini adalah produk UMKM kerajinan wayang asli Singaraja gitu ya. Kemudian lukisan kanvas atau kaca, kemudian bokor atau dulang, dan alat-alat kerajinan dari kayu ya, yang lain ya. Oke, bisa next studio. Nah, oke, solusinya gimana gitu ya? Solusinya dari literasi digital ini luar biasa sekali. Saya ingin menyampaikan ke adik-adik ya, ke peserta ya. Jadi kondisi UMKM kita atau perajin kita, oke, mereka diproduksi. Kemudian yang kedua adalah mereka diproduksi sekaligus mereka juga sebagai penjual. Gitu. Nah, gimana caranya agar marketplace yang ada atau e-commerce yang ada bisa mensupport mereka? Solusinya adalah dengan, oke, bisa di next slide. Bisa di, oke, solusinya adalah kerjasama di sini. Kerjasama antara pembuat atau perajin dengan marketplace. Ini tentu ada tangan ketiga yang ada di sana gitu ya. Dari e-commerce-nya sendiri atau orang lain yang nanti bisa membantu di sana, misalnya siswa, mahasiswa, ya, dosen ya misalnya. Kemudian guru ya, penggerak di sana untuk membantu menawarkan produk-produk mereka kepada konsumen. Oke, mungkin bisa di next slide lagi studio. Oke, saya membahas marketplace ya di sini ya. Jadi apa itu marketplace gitu ya. Jadi marketplace di sini adalah sebuah platform ya atau aplikasi ya atau sebuah landasan gitu ya. Tempat di mana penjual dapat menjual barang secara online. Kemudian pemilik marketplace itu sendiri tidak memiliki tanggung jawab akan barang-barang yang dijual. Ini yang perlu digarisbawahi. Pasalnya pemilik hanya menyediakan tempat bagi mereka yang ingin melakukan transaksi jual beli dengan para pelanggan yang ada. Nah, kemudian marketplace bisa Anda manfaatkan sebagai salah satu tempat di mana para pembeli berkumpul. Kemudian penghubung antara penjual dan pembeli, di mana pembeli akan lebih mudah mendapatkan penjual dengan cara mengakses marketplace yang ada. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis marketplace gitu ya yang bisa digunakan ya, e-commerce aplikasi yang bisa dipakai untuk melakukan transaksi itu. Kemudian bagi Anda ya seorang pedagang yang ingin bertukar pikiran dengan pedagang lain, ini juga bisa berkolaborasi di sana terkait dengan produk yang akan dipasarkan gitu ya. Anda akan lebih mudah untuk terhubung di sana. Oke, bisa di next slide studio. Nah, oke, saya ingin menyampaikan struktur pasar digital ya. Itu yang pertama itu landasannya adalah e-commerce. Semua kita tahu e-commerce ya. Jadi jual beli online itu bentuknya bisa dalam sebuah situs ya. Kemudian ini ada operator ya di dalamnya terkait dengan itu. Kemudian ada pelapak ya atau UMKM yang menjajakan produknya di sana, bukan UMKM saja atau mungkin ada usaha lain juga yang ingin menjajakan di sana, itu bisa gitu ya. Kemudian ada konsumen di luar e-commerce itu. Kemudian ini yang paling penting, tidak usah dipikirkan lagi kalau dulu kita mau mengirimkan barang ya biar barangnya aman. Nah, ini sudah ada jasa pengirim atau kurir gitu ya. Oke, di enter pertama mungkin. Yang pertama itu harus ada komunikasi dulu antara UMKM dengan operator. Nah, ini terkait dengan manajemen site-nya gitu ya, manajemen situsnya, manajemen produknya gimana gitu. Kemudian dari pihak UMKM itu juga ada komunikasi dengan konsumen. Ini produknya ada nggak, ready nggak gitu ya? Apa yang bisa dikomunikasikan mungkin terkait ukuran, terkait jumlah stok ya, terkait harganya dan segala macam gitu ya.
Mungkin fotonya kurang real ya, diminta foto realnya gitu ya. Nah, nanti dari UMKM ini berkoordinasi dengan kurir atau pengirim untuk mengirimkan barang mereka kepada konsumen. Ini adalah sebuah struktur yang luar biasa ya, yang terjadi saat ini. Saya nggak tahu ya, apakah nanti 10 tahun mendatang dengan kecanggihan di bidang teknologi ya, yang tidak bisa dipikirkan lagi. Apakah masih terjadi transaksi seperti ini di internet? Atau bahkan dengan mengedipkan mata saja mungkin sudah bisa melakukan transaksi. Nah ini yang mungkin bisa akan terjadi di beberapa tahun mendatang gitu ya. Nah ini yang terjadi saat ini ya seperti ini gitu. Jadi ada komunikasi dari berbagai arah gitu ya, dari konsumen, kemudian dari pengirim, dari operator, dari pembeli ya atau konsumen ya. Oke, bisa lagi satu enter. Nah, ini yang paling penting, Sri. Mungkin slide sebelumnya, Kakak. Nah, ini yang paling penting adalah konsumen sebenarnya. Konsumen puas nggak dengan apa yang dibeli gitu ya, pelayanan yang ada gitu ya. Barangnya nyampe nggak? Ini harus ada komunikasi juga antara operator dengan konsumen di akhir session transaksi itu. Ini yang harus dijaga sebenarnya faktor-faktor ini gitu ya. Jangan sampai nanti uangnya sudah keluar, barangnya nggak nyampe atau barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan pas sampai di konsumen. Ini yang terjadi. Oke, mungkin di next slide ya. Saya kasih tips memilih marketplace untuk UMKM. Yang pertama itu adalah melihat latar belakang marketplace yang dipilih ya di sini. Oke, yang pertama sistem transaksi. Nggak ada yang ribet saya rasa sekarang gitu ya. Semua bisa dilakukan gitu ya, baik dengan penunjang ya selain ATM ya, e-banking ya, ada beberapa lain yang bahkan semua e-commerce yang ada sekarang membuat transaksinya sendiri gitu ya. Saya tidak usah sebutkan lagi ya, sudah banyak sekali yang ada. Kemudian manajemen di situsnya gimana? Gampang nggak gitu? Jangan sampai nanti UMKM itu merasa terlalu berat untuk memasukkan data gitu ya, kemudian mengelola data gitu ya, tidak ada bantuan ya, kemudian ada permasalahan respon dari customer service-nya juga tidak bagus gitu ya, bahkan tidak direspon. Ini yang menjadi permasalahan juga. Nah setelah nanti itu selesai gitu ya, dari manajemen, kemudian punya halaman, kemudian punya produk yang dipasarkan, ini user friendly nggak gitu? Sekarang dilihat dari sisi user, usernya enak nggak akses gitu ya. User tidak semua punya laptop ya, semua punya smartphone ya. Saya rasa semuanya sudah punya gitu. Enak nggak diakses dari smartphone gitu ya. Ini dikenal dengan mobile friendly juga gitu. Gampang nggak diakses gitu. Kemudian yang kedua adalah cek fitur yang ditawarkan. Ada nggak nama logonya? Ada nggak nama tokonya? Kemudian ada nggak logonya? Profil tokonya kelihatan nggak? Kemudian memudahkan memajang barang yang dapat dilihat di konsumen. Ini bisa diatur nggak? Bisa dipin nggak barangnya yang mau ditawarkan, ada promo misalkan seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling penting, ada chat dengan konsumen. Jangan sampai nanti kita serahkan semuanya kepada pihak pengelola gitu, tidak ada komunikasi sama sekali gitu ya. Ini juga penting untuk menjaga konsumen ini juga puas gitu ya. Kemudian konsisten, nah di sini konsisten ini perlu juga ya. Sikap ini penting untuk bertahan di satu marketplace. Nah, sampai pernah melakukan transaksi gitu. Minimal satu transaksi jalan lah gitu. Perhatikan transaksi yang dilakukan apakah fleksibel untuk konsumen. Kemudian setelah terjadi transaksi kita cek lagi. Fleksibel nggak untuk konsumen gitu ya. Kalau terasa berat, nah ini perlu dipikirkan lagi gitu ya. Kalau transaksinya kita pindah-pindah marketplace terus gitu ya, tidak melihat ada kemajuan, ini juga masalah juga gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini, oke, setelah punya satu marketplace coba survei gitu ya. Survei ini marketplace ini masa depannya gimana? Bisa berkembang nggak gitu ya. Jadi lihat perkembangan ke depannya, kemudian sehingga dapat memutuskan apakah kita bertahan di sana atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya share ya terkait dengan tips untuk memilih marketplace UMKM ya.
Oke, next slide. Oke, ini yang terakhir di sini juga ada branding ya, perbandingan ya, atau sesuatu yang kita lakukan riset kecil lah gitu ya, untuk mengetahui keunggulan dan kerugian dari masing-masing. Kadang-kadang ada yang e-commerce yang berbayar, ada yang free gitu ya. Tentu yang berbayar tidak selalu jelek gitu ya, atau yang free tidak selalu jelek. Ini harus ada perbandingan di sana. Jangan sampai nanti yang paling penting di sini adalah reputasi toko Anda buruk di mata konsumen. Ini yang paling penting ya. Jadi tidak ada transaksi dan teknis aplikasi yang ribet. Ini yang paling penting. Jadi ini kalau di komputer itu namanya ilmunya adalah ergonomi. Oke, bisa di next slide. Oke, saya masuk ke session tanya jawab ya. Ini sudah sesi terakhir ya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Kalau ada pertanyaan langsung aja sesuai dengan arahan Kakak Chandra tadi, tulis di kolom chat ya. Terima kasih ya Kak Chandra ya. Saya kembalikan ke Kak Chandra. Baik, Pak Aan, terima kasih banyak. Teman-teman, sekali lagi yang ingin bertanya kepada Pak Aan, silakan menuliskan pertanyaan Anda ke admin tanya jawab. Nanti akan dijawab sama Pak Aan di sesi tanya jawab. Pak Aan, mohon standby sebentar, Pak. Saya akan lanjutkan ke pembicara selanjutnya dulu. Nanti kita akan diskusi lagi di sesi tanya jawab. Pertanyaan ketiga, untuk Pak Aan ada pertanyaan, Pak, dari Indira Larissa. Saya bacakan pertanyaannya. Seperti yang kita tahu bahwa pemberdayaan UMKM di masa pandemi sangat memberi kontribusi sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun dengan padatnya persaingan pasar, adakah langkah-langkah efektif atau strategi penjualan produk secara digital yang dapat dilakukan agar para pelaku UMKM dapat menjangkau target market? Baik, Pak Aan, silakan. Oke, terima kasih ya pertanyaannya dari Indira Larissa ya. Oke, yang pertama itu langkah efektif ya, atau strategi gitu. Yang pertama adalah membuat unik produk gitu ya. Jadi produk kita harus unik, itu yang pertama gitu ya. Kalau mungkin di pasaran sudah ada banyak produk yang sejenis, nah ini uniknya apa? Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian langkah yang paling efektif gitu ya. Kalau terkait dengan promosi, saya rasa kita sepakatlah di sini ya. Setiap hari ada teman-teman yang nge-tag produk kita juga kadang-kadang terganggu gitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang reject dan segala macam. Yang paling efektif itu di sini adalah pakai booster, Adik. Adik buat akun Facebook atau IG ini bisa pakai boosternya. Dia yang akan mempromosikan produk kita 24 jam gitu ya. Dan biayanya juga tidak mahal gitu ya. Paling 100.000 ya. Ini ada hitungannya juga. Ada yang per hari, ada yang mingguan, ada yang bulanan gitu. Nah, manfaatkan itu gitu ya untuk mempromosikan produk gitu ya. Yang paling penting di sini adalah produknya unik ya. Dan yang bermasalah di sini adalah produk kita itu harus kita daftarkan dulu di Haki, Adik. Jadi jangan sampai nanti produk kita belum dapat jualan sudah di-copy sama orang lain. Itu yang bermasalah juga nanti. Mungkin itu ya dari saya Kak Chandra. Terima kasih untuk Indira ya. Baik, Pak An, terima kasih banyak jawabannya. Silakan teman-teman di studio kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pak An dari Lindawati. Pertanyaannya saya bacakan lagi, Pak. Pak, jika kami para usaha kecil tidak pandai tentang digital, lalu bagaimana cara kita sebagai pengembang usaha kecil mengambil keuntungan dari e-commerce? Terima kasih. Pak An, silakan. Oke, terima kasih ya pertanyaannya dari Linda ya. Ini permasalahan yang banyak ya terjadi di lapangan gitu ya, dari survei-survei saya kemarin ya bersama rekan-rekan. Ini tugas kita juga sebenarnya di universitas ya Pak ya, di perguruan tinggi, di sekolah gitu ya, untuk membantu mereka biar mereka cakap digital gitu. Salah satunya ya kegiatan ini gitu ya. Mereka kadang-kadang ada yang mau berbenah gitu, memperbaiki diri. Saya rasa semua sudah bisa pegang handphone ya, minimal Facebook dan akun sosial lainnya juga sudah punya gitu kan. Cuman nggak dimanfaatkan untuk ini gitu. Nah kemudian tentu dari pengusaha ini kan punya anak gitu ya, punya saudara juga yang mungkin bisa membantu nanti untuk di pemasaran. Oke, kita libatkan buat tim lah ya. Jadi tidak jarang pengusaha-pengusaha yang sejenis
atau bahkan dari produk-produk yang sejenis itu saya observasi semuanya punya grup gitu. Entah grupnya itu kecil atau besar, nih ini saja yang bedanya gitu. Bahkan ada yang per kabupaten juga punya grup. Nah ini yang akan kita nanti manfaatkan gitu untuk kita terlatih gitu ya, untuk kita tingkatkan skillnya, untuk promosinya biar bisa nanti maksimal di e-commerce gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Dinda ya. Terima kasih ya. Baik, Pak Aan, tapi apakah ada di daerah-daerah memang sudah ada pelatihan-pelatihan khusus untuk UMKM untuk e-commerce, Pak? Kalau kami di universitas itu ada pengabdian namanya, Pak Mas Chandra. Ya. Jadi pengabdian itu banyak sekali menyasar-nyasar UMKM, bahkan yang produktif atau yang tidak produktif. Nah, ini kami kemudian itu program rutin dia per tahun ya di kita. Dari kampus itu Pak ya? Di kampus ya. Kita dari dosen ya diharapkan kita buat riset. Ini risetnya untuk apa gitu? Kalau bukan untuk kemaslahatan umat kan juga rugi gitu. Kita buat mungkin e-commerce gitu ya, kita distribusikan ke mereka ya, atau kita latih mereka skillnya biar meningkat, biar mereka bisa punya kemampuan yang standar gitu untuk promosi produk gitu. Itu sudah sering kita lakukan gitu ya. Tentu kerjasama juga dengan pesertanya banyak itu Pak. Kita sasar komunitas. Kemudian di lapangan tanggapan mereka gini, Pak saya kan nggak bisa pakai smartphone katanya, HP-nya masih lama gitu ya. Udah gampang Bu, nanti anak saya yang saya suruh ke sana Pak ya, nggak apa-apa, anaknya boleh, saudaranya boleh, tetangganya boleh gitu. Ini yang akan kita tingkatkan terus, Mas Chandra gitu, kemampuan mereka. Mereka untuk bergabung ke komunitas itu harus punya syarat-syarat seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Kalau yang saya lihat gitu ya, dari pengamatan kemarin itu, yang pertama itu masalah ya, mereka punya masalah sebenarnya gitu ya, terutama kasusnya di masalah ekspor itu. Nah dari teman-teman yang punya masalah seperti itu, mereka akhirnya buat komunitas. Gitu. Kemudian yang kedua adalah masalah mereka adalah di bahan baku, misalnya kayu nih, atau mungkin yang sejenisnya. Nah dari permasalahan yang ada mereka buat komunitas karena ternyata standar kayu itu ada kelas-kelasnya gitu. Tidak bisa kemudian mereka membiayai standar itu sendiri gitu Mas Chandra. Permodalan juga bisa dibantu dari komunitas ini. Minta tolong diulang mungkin Mas Chandra. Oke, untuk permodalan juga bisa dibantu Pak untuk dari komunitas-komunitas ini. Permodalan kita bantu cara mereka nyari modal yang aman lah gitu, seperti yang mungkin dari Kak Nurul tadi, cara mereka aman minjemnya gimana gitu. Kemudian kita ajarin mereka buat proposal gitu ya, biar mereka dapat modal. Sekarang kan banyak tuh dari salah satu bank yang mungkin untuk UMKM sudah disupport sampai 25 juta, bahkan belum punya apa-apa gitu, yang saya lihat gitu. Mungkin itu yang kita siapkan Mas Chandra. Luar biasa sekali. Yang paling susah kan logistik juga salah satunya kan Pak ya. Logistik barang ini, keluar dan masuk barang itu salah satu yang agak susah biasanya, untuk apalagi kalau tujuannya ekspor. Itu juga dibantu di situnya Pak. Kami dari kampus ya, dari teman-teman juga di universitas lain itu bantunya adalah buat kayak buku panduan mereka untuk bisa ekspor gitu. Gimana caranya tahapannya biar bisa ekspor mereka, terutama yang masih bisa dibuka lah, yang sudah terkena dampak dibohongin udah nggak mau lagi Mas Chandra. Wow, luar biasa sekali. Pak Aan, semoga ini terus berjalan Pak, dan banyak masyarakat kita yang mendapatkan informasi ini lebih luas lagi ya, biar banyak orang bisa mendapatkan panduan seperti yang Pak Aan kerjakan sama teman-teman. Ini dari kampus Undiksa Pak ya yang mengerjakan? Ini dari Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha di Bali Utara kita, Mas Chandra. Wow, baik. Pak Aan, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan saya lanjutkan sesi tanya jawab. Masih ada pertanyaan teman-teman di studio? Saya di-mention di chat box jika masih ada. Oke, kalau begitu saya akan mengumumkan, aktifkan kamera Anda. Saya akan mendokumentasikan peserta hari ini. Silakan diaktifkan kameranya. Yuk, teman-teman di Karangasem, Bali. Silakan, teman-teman di Bali, ayo aktifkan kameranya semuanya.
Kita mau capture wajah-wajah peserta hari ini. Selamat siang, Pak Nyoman Dirgayasa, Kak Astri, Kak Ari Bali 12. Kadek Dwi Budiastrini. Halo, Kak Putu Ayu Putri Darmayanti. Kak Anita Pitaloka. Halo semuanya. Sudah siap teman-teman? Di studio, wow ini banyak yang bisa mengaktifkan kamera, keren sekali. Sama-sama yuk, 1, 2, 3, salam literasi, 1, 2, 3, oke gayanya, 1, 2, 3, sekarang gayanya bebas ya, saya hitung 2 kali, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Korea yang keluar. Halaman berikutnya silakan di capture teman-teman. Masih banyak itu yang bisa mengaktifkan kamera. Wow, luar biasa sekali hari ini teman-teman di Karangasem, Bali. Pesertanya bisa bertahan sampai terakhir. Luar biasa, luar biasa. Baik, teman-teman di studio ada tambahan? Jika ada tambahan, saya tolong di-mention di chat box sebelum saya tutup. Kita telah membahas mengenai 4 pilar kompetensi literasi digital di wilayah Kabupaten Karangasem, Bali. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih banyak untuk Bapak Menteri Kominfo, Bapak Mendagri, Gubernur Bali, dan tentunya seluruh pihak di Provinsi Bali yang terlibat di dalam acara ini. Terima kasih juga buat teman-teman saya yang ada di Control Room Studio 2 Jakarta hari ini. Ada Farah, Husnia, Yona, Uta, dan Anda. Terima kasih banyak teman-teman sudah membantu saya hari ini, dan tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih untuk 4 pembicara saya hari ini yang sangat luar biasa. Silakan ditampilkan boleh wajah-wajah pembicara kita lagi teman-teman. Operator. Oke. Kak Nurul, Amalia, kemudian Kak Gebi, terima kasih banyak sudah berbagi. Pak Aan, terima kasih banyak Pak Aan. Semoga bisa ketemu lagi Pak, kita di lain kesempatan. Dan Kak Adelita, terima kasih banyak sudah berbagi hari ini dengan kami di Karangasem, Bali. Semoga paparan dan diskusi kita tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran para peserta semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya Chandra dari Jakarta pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia makin cakap digital. Salam literasi digital. Bye-bye.